Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang lazim terjadi pada neonatus, bayi, dan balita. Namun sebelum itu, apakah teman-teman tahu arti dari neonatus, bayi, dan balita? Neonatus adalah bayi baru lahir 28 hari pertama kehidupan. Sedangkan bayi adalah anak usia 0-12 bulan. Dan balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun dan anak prasekolah 3-5 tahun. Setelah mengetahui pengertian dari neonatus, bayi, dan balita, selanjutnya kita langsung masuk ke inti materi, yaitu masalah yang lazim terjadi pada neonatus, bayi, dan balita. Pada masa yang pertama adalah bercak Mongol. Bercak Mongol merupakan bercak kebiruan yang disebabkan karena terperangkapnya sel melanostik pigmen di bagian belakang tubuh bayi pada saat pembentukan sistem saraf. Bercak Mongol tergolong normal dan tidak berbahaya dan hampir dialami oleh semua bayi. Tanda lahir ini biasanya berwarna coklat tua, abu-abu batu, atau biru kehitaman. Terkadang bintik Mongol ini terlihat seperti memar. Biasanya timbul pada bagian punggung bawah dan bokong, tetapi sering juga ditemukan pada kaki, punggung, pinggang, dan pundak. Bercak Mongol juga memiliki ukuran yang bervariasi dari sebesar peniti sampai berdiameter 6 inci. Bercak Mongol biasanya menghilang dalam beberapa tahun pertama atau pada 1-4 tahun, sehingga tidak memerlukan perlindungan dan penanganan khusus. Namun, bercak Mongol multiple yang tersebar luas, terutama pada tempat-tempat biasa, cenderung tidak akan hilang dan dapat menetap sampai dewasa. Apabila penderita telah dewasa, dianjurkan pengobatan dengan menggunakan sinar laser. Selanjutnya ada hemangioma. Hemangioma merupakan tanda lahir yang berupa sekelompok pembuluh darah yang tidak ikut aktif dalam peredaran darah umum. Biasanya muncul di permukaan kulit. Meski bisa tumbuh membesar 2 kali ukurannya, stabil dan bukan merupakan tumor. Setelah mencapai ukuran stabil, warnanya akan menipis, kemudian dapat menghilang dengan sendirinya, sehingga tidak memerlukan penanganan khusus. Berikan konseling kepada orang tua bayi bahwa tanda bayi lahir itu normal, dan sering terjadi pada bayi baru lahir, sehingga orang tua tidak perlu khawatir dalam menghadapi kejadian ini. Selanjutnya yaitu ada ikterik. Merupakan perubahan warna kulit atau sklera mata berwarna putih menjadi kuning karena kadar bilirubin dalam darah. Ikterik pada bayi dikatakan fisiologis apabila muncul pada hari kedua dan ketiga setelah bayi lahir. Penanganan perlu dilakukan pengamatan yang ketat dan cermat pada 24 jam pertama, sehingga ikterus tidak potensial menjadi patologis. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara terus memberi ASI pada banyak minum, melakukan terapi sinar, yaitu dengan menyinari bayi pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 selama 10 menit. Namun, apabila terjadi keadaan patologis, perlu dirujuk ke rumah sakit, periksa golongan darah ibu dan bayi, dan periksa kadar bilirubin. Selanjutnya ada muntah. Muntah merupakan suatu keadaan keluarnya isi di dalam lambung, baik cairan maupun makanan yang sebelumnya telah dicerna melalui gerak peristaltik otot lambung. Penanganannya yaitu yang pertama, kaji faktor penyebab dan sifat muntah. Berikan pengobatan yang bergantung pada faktor penyebab, ciptakan suasana yang tenang, perlakukan bayi dengan baik dan hati-hati, berikan diet yang sesuai dan tidak merangsang muntah. Berikan antibiotik jika terjadi reaksi simptomatis, dan yang terakhir rujuk segera. Selanjutnya ada gumoh. Gumoh merupakan suatu keadaan keluarnya isi di dalam lambung baik cairan maupun makanan. Segera setelah bayi lahir diberikan asupan tersebut tanpa mengalami proses pencernaan melalui gerak peristaltik otot lambung. Penanganannya yaitu perbaiki teknik menyusui, perhatikan posisi botol saat pemberian susu, sendawakan bayi setelah disusui, lakukan teknik menyusui yang benar, yaitu bibir mencakup rapat seluruh puting susu ibu sampai ke areola. Selanjutnya ada oral thrush. Oral thrush adalah terinfeksinya membrana mukosa mulut bayi oleh jamur, yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak keputihan dan membentuk plak-plak berkeping di mulut, terjadi ungkul. Biasanya, penderita akan menunjukkan gejala demam karena adanya iritasi gastrointestinal.
Tanda gejalanya sangat mudah terlihat pada pasien oral thrush adalah lesi di mulut yang berwarna putih dan membentuk plak-plak yang berkeping menutupi seluruh atau sebagian lidah, kedua bibir, gusi, dan mukosa pipi. Penanganannya, bedakan oral thrush dengan endepan susuk mulut bayi. Yang kedua, apabila sumber infeksi berasal dari ibu, maka ibu harus segera diobati dengan pemberian antibiotik berspektrum luas. Yang ketiga, jaga kebersihan dengan baik, terutama kebersihan mulut. Yang terakhir, bersihkan daerah mulut bayi setelah makan ataupun minum susu dengan air matang dan juga bersih. Selanjutnya, ada diaperas atau ruam popok. Diaperas adalah kemerahan pada kulit bayi akibat adanya kontak yang terus-menerus dengan lingkungan yang tidak baik. Tanda gejalanya yang pertama, iritasi pada kulit yang kontak langsung dengan alergen, sehingga muncul eritema. Selanjutnya, erupsi pada daerah kontak yang menonjol seperti bokong, alat genital, perut bawah, atau paha atas. Yang terakhir, pada keadaan yang lebih parah dapat terjadi papila eritematosa, vesikula, dan ulserasi. Penanganannya yaitu dapat diatasi dengan menjaga kebersihan dan kelembapan kulit bayi, terutama pada kulit di daerah alat kelamin dan bokong. Menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan. Setiap BAB dan BAK segera bersihkan daerah pada tubuh bayi yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, mencuci popok dengan deterjen yang lembut. Seborrhea. Kulit tampak berkaca-kaca, berwarna merah, dan berminyak karena produksi lemak yang berlebihan, dan bisa juga terjadi jerawat komedo pada kulit, biasanya terjadi di daerah kepala. Walaupun secara kasual masih belum diketahui, tapi penyembuhannya bisa dilakukan dengan obat-obatan topikal seperti sampo yang tidak berbusa. Bayi dikeramasi sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Bisulan atau dalam istilah medis furunkel. Infeksi bakteri terutama oleh kuman Staphylococcus aureus dan Streptococcus sp pada bagian atas lapisan kulit. Salah satu faktor resiko atau pemicu munculnya bisulan adalah obesitas. Semakin gemuk seseorang, semakin tinggi resiko untuk mengalami bisul. Tanda dan gejala bisulan. Yang pertama, nyeri pada daerah ruam. Yang kedua, ruam pada daerah kulit berupa nodus eritematosa yang berbentuk kerucut yang memiliki pustul. Yang ketiga, nodul dapat melunak menjadi abses yang berisi pus dan jaringan nekrotik yang dapat pecah membentuk fistel, lalu keluar melalui lobus minoris resistensiae. Setelah seminggu, umumnya furunkel akan pecah-pecah sendiri dan sebagian dapat menghilang dengan sendirinya. Penanganan dari bisulan. Yang pertama, faktor pemicu harus dihilangkan. Menjaga kebersihan umum terutama pada kulit. Bila bisulan melebar semakin luas, diberikan obat antibiotik golongan penisilin atau diberikan antibiotik eritromicin. Bila bisul matang, lakukan insisi, dan bila bisul sering kambuh, perlu dilakukan pemeriksaan gula darah. Miliariasisme. Kelainan kulit yang ditandai dengan kemerahan disertai dengan gelembung kecil berair yang timbul akibat keringat berlebih disertai sumbatan saluran kelenjar keringat, yaitu pada dahi, leher bagian yang tertutup pakaian, tempat yang mengalami tekanan atau gesekan pakaian, dan juga kepala. Melakukan perawatan kulit yang benar, biang keringat yang tidak kemerahan, dan kering diberi bedak salisil atau bedak kocok setelah mandi. Bila sangat gatal, pedih, luka, dan timbul bisul, dapat diberikan antibiotik. Menjaga kebersihan kuku dan tangan, sehingga tidak melukai atau menggores kulit saat menggaruk. Obstipasi merupakan penimbunan feses yang keras akibat adanya penyakit atau adanya obstruksi pada saluran cerna. Bisa juga didefinisikan sebagai tidak adanya pengeluaran feses selama hari atau lebih. Tanda dan gejala dari obstipasi. Pada neonatus, jika tidak mengeluarkan mekonium dalam 36 jam pertama, pada bayi jika tidak mengeluarkan feses selama 3 hari atau lebih. Sakit dan kejang pada perut. Pada pemeriksaan rektal, jari akan merasa jepitan udara dan mekonium yang menyemprot. Feses besar dan tidak dapat digerakkan dalam rektum. Bising usus yang janggal, merasa tidak enak badan, anoreksia, dan sakit kepala. Terdapat luka pada anus. Penanganan dari obstipasi.
yaitu yang pertama, memperbanyak minum air putih, makanan-makanan yang tinggi serat, mencegah memberikan makanan dan obat yang menyebabkan konstipasi atau obstipasi, lebih baik memberi ASI pada bayi, melakukan kolaborasi untuk intervensi bedah jika terdapat indikasi, melakukan perawatan kulit per anal, infeksi kolonialiasis yang dilakukan oleh spesies asing terhadap organisme inang dan bersifat paling membahayakan inang. Tanda dan gejala dari infeksi, bayi malas minum, gelisah dan mungkin juga terjadi letargi, frekuensi pernafasan meningkat, berat badan menurun, pergerakan kurang, muntah, diare, sklerema dan edema, perdarahan ikterus kejang, suhu tubuh dapat normal, hipotermi dan hipertermi. Sudden infant death syndrome atau biasa disebut bayi meninggal mendadak. Suatu kematian yang mendadak dan tidak terduga pada bayi yang tampaknya sehat, sering ditemukan pada bayi usia 2 minggu sampai 1 tahun. Dan sering terjadi ketika bayi sedang tidur. Pencegahannya selalu meletakkan bayi dalam posisi terlentang ketika ia sedang tidur walaupun saat tidur siang. Menggunakan kasur atau matras yang rata dan tidak terlalu empuk. Jauhkan berbagai selimut atau kain lembut. Pastikan wajah dan kepala bayi tidak tertutup oleh apapun selama ia tidur. Melarang siapapun merokok di sekitar bayi. Jangan membiarkan bayi kepanasan selama tidur. Cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur maqala wala taqdir maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Sampai ketemu di agenda selanjutnya.